lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada siang hari ini ya? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya. Yang mana seperti biasanya kami akan mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali, sambil kita lihat seperti apa situasinya terbaru terkini ya. Sambil berjalan nanti kami akan coba untuk mencari salah seorang wisatawan ya yang mau untuk kita ajak ngobrol, kita wawancarai ya terus. Jadi pastikan untuk tetap stay, tetap mengikuti video kami hingga akhir nanti ya, agar tidak ketinggalan cerita ataupun informasi hal-hal menarik yang ada pada video kami kali ini nanti. Kita saksikan bersama. Cuaca pada siang hari ini cukup panas sekali, cukup cerah, langit dilihat biru. Tentunya langit membiru biasanya dapat memberikan suntikan semangat yang menyegarkan ya. Memandang langit menyegarkan pikiran dan membuat kita bisa tersenyum lebar. Langit pun memiliki warna biru dan kerap kali digunakan sebagai hipotesis titik tertinggi di mana seseorang dapat mencapainya. Langit pun digunakan sebagai ukuran kemampuan. Seperti pepatah pada umumnya, langit adalah batas untuk mengukur kemampuan. Langit yang indah merupakan sumber kedamaian dan motivasi bagi kebanyakan orang. Terlebih warna langit yang biru bercampur dengan sinar matahari. Di langit pun tidak ada perbedaan antara timur dan barat. Orang membuat perbedaan dari pikiran mereka sendiri dan kemudian percaya bahwa itu benar. Jadi kita semuanya hidup di bawah langit yang sama, tetapi kita tidak semuanya memiliki cakrawala yang sama. Baik, kembali dapat kita saksikan suasana siang hari di kawasan wisata Ubud Bali ya. Seperti biasanya selalu dihiasi, diwarnai para wisatawan, turis-turis mancanegara yang berjalan kaki di bawah sinar matahari yang sangat menyengat pada siang hari ini. Bisa kita saksikan bersama. Jika kita perhatikan, sepertinya turis di depan kami saat ini sedang bersiap untuk menyeberang jalan ya Lovers. Meskipun jalan raya Ubud tidak terlalu ramai pada siang hari ini, tetap harus berhati-hati ketika menyeberang jalan ya. Liburan musim panas di Pulau Dewata Bali memang menjadi salah satu hal favorit, kegiatan favorit para pelancong dari luar negeri, khususnya dari negara-negara atau benua-benua Eropa. Bahkan bisa dibilang wisatawan Eropa hampir banyak diantaranya melakukan perjalanan lebih jauh ketika musim panas tiba menuju ke destinasi favorit di Asia seperti di Bali, Bangkok, Tokyo, Pattaya yang masuk dalam daftar list mereka ya, list liburan mereka. Kembali dapat kita saksikan, kita rasakan suhu panas di kawasan wisata Ubud Bali ya. Bahkan memang beberapa pekan terakhir ini jarang sekali kawasan ini diguyur hujan. Sepekan terakhir pun pernah mencapai suhu 30 derajat hingga lebih. Tingginya suhu udara seperti ini turut dirasakan tentunya oleh para wisatawan sepanjang hari. Namun kita saksikan bersama, mereka tetap antusias
untuk berwisata. Terlebih lagi mereka berjalan kaki. Baik, kembali dapat kita saksikan situasi lalu lintas masih tetap lancar di Jalan Raya Ubud ya. Dan kali ini kami tepat berada di depan dari Gelato Secret, salah satu es krim khas Italia, saudara lovers. Yang mana saat cuaca panas seperti ini atau cuaca panas akhir-akhir ini, makan es krim tentu menjadi sesuatu yang menyenangkan sekaligus menyegarkan. Es krim pun merupakan satu jenis camilan yang menjadi kesukaan banyak orang, termasuk mereka para wisatawan mancanegara. Biasanya seringkali mereka berjalan sambil mencicipi es krim. How are you today? I don't know. I How are you? don't tell. How are you? How are you? Yeah, how are you? I don't know English. What is how are you? Yeah, how are you is I am fine. Yeah, fine. How are you? I'm good, thank you. Yeah. How are you? I'm good. Good, thank you. Yeah. What are you doing now? From YouTube. Yeah. Channel. Yes, you can watch it. You can watch it. First time in Bali. Yeah. Yeah. For now, Ubud is the best. Yeah, really. Yeah. Okay. You only stay in Ubud? Yeah. Only stay in Ubud? Yes. Not going to Kuta, Canggu? No, for now no. No. Okay. Because it's my first trip to Bali. First trip. Okay. I think the next trip, yes. I go to another place. How long you stay in Bali? 2 months. Oh, And long time. For now, until 8 November. Until 18 November. Okay. Where is your Italy? Italy. AC Milan, Inter Milan, No, Cagliari. Cagliari. Okay. Sardinia. Okay, I know. Yeah. Cagliari in the football, I know. Okay, good luck Thank you. for you. Yeah. Okay. Thank you so much. Bye-bye. Okay. Bye. Ya, barusan tadi kita bertemu dengan wisatawan turis dari negara Italia, saudara-saudara, tepatnya di Cagliari, di kota Cagliari. Seorang musafir turis mancanegara dari negara Italia berasal dari kota Cagliari. Pasti sobat lovers yang sering bermain PlayStation, bermain football atau PES, pasti sudah tidak asing lagi ya dengan nama Cagliari, sebuah kota yang terletak di negara Italia. Menarik memang dapat bertemu secara langsung dengan para wisatawan dari berbagai penjuru dunia.
termasuk barusan tadi turis dari negara Italia. Dia sangat ramah sekali, sangat-sangat friendly. Dia tadi juga mengatakan kepada kami bahwasanya ini ialah pertama kalinya datang ke Pulau Dewata Bali dan langsung menuju ke kota atau ke kawasan wisata Ubud Bali. Lebih lanjut, turis tersebut mengatakan kepada kami bahwasanya ini adalah kota terbaik, tempat terbaik, Ubud the best, Ubud kawasan wisata terbaik menurutnya. Dan ia rencananya tinggal 2 bulan di Bali hingga November ya Sobat Lovers. Pasti Sobat Lovers bertanya-tanya kenapa ia bisa berlibur selama itu di Pulau Dewata Bali. Apakah ia tidak bekerja atau bagaimana ia bisa bertahan hidup? Menurut dari beberapa keterangan teman-teman kami, pada umumnya mereka orang-orang dari negara atau dari benua Eropa, mereka bekerja dengan culture, dengan kultur yang berbeda dengan negara kita di Indonesia ini ya, negara Indonesia tercinta. Di Indonesia kebanyakan mungkin bekerja rata-rata 6 hari dalam sepekan dan 1 hari libur, atau 5 hari bekerja 2 hari libur di instansi tertentu. Hal ini dilakukan selama terikat kontrak dengan perusahaan tersebut ya di Indonesia. Kalaupun bisa cuti paling lama mungkin 4 hingga 5 hari dalam 1 bulan sesuai kebijakan dari perusahaan. Di negara barat, di Eropa misalnya, sebut saja mereka para bule, para turis mancanegara, bekerja selama 6 hari juga sama. Ada yang 5 hari dan libur di hari tertentu. Tapi yang membedakan ialah mereka memiliki kesempatan cuti yang bisa diambil dalam 1 periode. Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, sesuai dengan kebutuhan dalam 1 tahun tersebut. Namun di sisi lain, banyak di antaranya para wisatawan mancanegara atau turis asing datang ke Pulau Dewata Bali sambil bekerja secara online. Bisa dibilang Bali merupakan base campnya para digital nomads. Digital nomads, kebiasaan seseorang digital nomads yaitu menghabiskan waktu berbulan-bulan di luar negeri, berpindah destinasi dan mencari pendapatan untuk biaya hidup melalui kerja online. Baik, kembali lagi dapat kita saksikan situasi terkini dari kawasan wisata Ubud Bali. Siang hari cuaca panas terik matahari, namun bisa kita saksikan di seberang jalan para wisatawan mancanegara cukup rapi sekali. Rombongan 1 grup berjalan kaki. Pemandangan yang sangat langka tentunya ditemukan di tempat-tempat lainnya. Para pejalan kaki berhamburan di jalan, bertaburan di kanan ataupun di kiri jalan, bisa kita saksikan bersama di kawasan wisata Ubud Bali. Oke, no problem.
Jadi banyaknya wisatawan turis-turis yang berada di Bali ini tentunya mereka semua tetap bekerja, saudara-saudara. Jadi jangan beranggapan bahwa mereka memiliki uang banyak lantas mereka tidak bekerja dan tinggal di Bali. Mereka tetap bekerja. Banyak di antaranya seperti yang kami sebutkan sebelumnya, mereka bekerja online atau digital nomads, bekerja jarak jauh. Seperti yang pernah disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno pernah menyampaikan bahwasannya ia menargetkan Bali sebagai tempat bekerja sekaligus berlibur atau workation bagi para digital nomads. Menparekraf pernah mengatakan bahwa pihaknya ingin menjadikan Bali sebagai top of mind atau pilihan paling utama bagi para wisatawan yang akan berlibur, salah satunya dengan menggelar kegiatan internasional dan menjadikan Pulau Dewata tempat yang cocok untuk bekerja sambil liburan. Jadi Menparekraf pernah mengutarakan bahwasanya mendukung Bali sebagai tempat workation untuk para digital nomads dengan length of stay, durasi tinggal yang panjang dan kualitas, dengan kemudahan visa pekerjaan maupun visa berkaitan dengan kegiatan digital nomads. Dan kali ini kami tengah berada tepat di Chatuspate atau perempatan jalan antara Puri Ubud dan juga di pasar rakyat tematik Ubud. Cukup ramai lalu lalang wisatawan, namun menurut kami tidak seramai beberapa minggu yang lalu ya. Hari ini bisa dibilang sedikit berkurang aktivitas para turis mancanegara yang beraktivitas ya. Pada video sebelumnya pun juga dapat kita saksikan di depan dari pasar rakyat tematik Ubud pada sore hari tidak terlalu ramai seperti pada video kami beberapa waktu yang lalu. Tempat kami berada saat ini memang menjadi salah satu tempat atau spot favorit kami ketika mengambil video dengan landscape bangunan tua, bangunan kuno, bangunan bersejarah Puri Saren Ubud Bali ya. Kita saksikan bangunan tua di tengah gempuran modernisasi di sekitarnya. Sangat luar biasa. Bangunan Puri Saren Ubud Bali, bangunan bersejarah yang masih tetap dijaga, tetap ada ya hingga kini, masa sekarang ini, masa modern, era globalisasi, era modernisasi. Dan kita saksikan kembali para wisatawan berjalan kaki, ada juga yang membawa payung di tengah atau di bawah panasnya sinar matahari. Langit biru yang sesekali berhiaskan awan putih menghadirkan keindahan yang tak habis untuk diperbincangkan. Lihatlah cuaca yang cerah bersama mentari, menghadirkan semangat bagi semua insan untuk terus berkarya. Kala hari beranjak siang, langit dan mentari berpadu menjadi satu, semua adalah tentang keindahan. Langit, sebuah makarya sang pencipta yang mengingatkan kepada kita bahwa kita hanyalah setitik debu di jagat raya yang tak berdaya di hadapan langit yang begitu perkasa, apalagi di hadapan Sang Maha Pencipta. Baiklah, demikian video ataupun cerita informasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi sobat Digital Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Digital Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.